Saudara-saudari sekalian yang saya hormati dan juga yang dikasihi oleh Tuhan, kita bertemu lagi melalui channel YouTube kita, channel Sayangko. Beberapa waktu yang lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menetapkan RUU pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Pasir, Kalimantan Timur. Menurut rencana, ibu kota yang baru ini akan diberi nama Nusantara. Ibu kota yang baru ini akan mulai dibangun dan direncanakan akan diresmikan pada tahun 2024 atau sebut saja tahun terakhir menjelang berakhirnya masa jabatan kedua Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Seperti biasa, sebagaimana yang selalu terjadi dalam negara demokrasi dan juga sudah tentu selalu terjadi di negara Republik Indonesia ini, hal ini kemudian menimbulkan pro dan kontra. Pro dan kontra itu sendiri mulai terjadi sejak wacana pemindahan ibu kota negara ini mulai didengungkan oleh Presiden kita sampai pada detik ini atau ketika RUU tersebut disahkan. Masih saja banyak orang yang tidak setuju dengan pemindahan ibu kota ini, tetapi juga banyak orang juga yang kemudian menyetujui perlu dilakukan pemindahan ibu kota. Tentu saja masing-masing pihak punya alasannya sendiri-sendiri. Kita harus menghargai perbedaan pendapat seperti ini. Di tengah pro dan kontra ini, ada satu hal yang menarik perhatian saya dan saya rasa terpaksa saya harus mengomentari. Nama Ahok lagi-lagi dibawa-bawa atau diikut sertakan dalam hal pemindahan ibu kota negara ini. Tentu saja Ahok diributkan karena beliau digadang-gadang sebagai calon kuat kepala otorita ibu kota negara. Sebagian orang menyetujui Ahok menjadi kepala otorita karena dianggap layak memenuhi syarat untuk menjadi kepala otorita. Tetapi tidak sedikit juga yang menolak Ahok menjadi kepala otorita dengan berbagai alasan. Mendengar nama Ahok dibawa-bawa dalam masalah pemindahan ibu kota negara ini, saya secara spontan teringat dengan dua buah film. Yang pertama, film tentang kehidupan Yesus Kristus mulai dari kelahiran sampai kebangkitannya. Dalam film tersebut, Yesus dihadapkan kepada Pontius Pilatus oleh para pemuka agama dan meminta kepada Pontius Pilatus agar Yesus diadili dan dijatuhi hukuman mati dengan cara disalibkan. Hal itu persis sekali seperti yang dialami oleh Ahok. Banyak pemuka agama, pemuka agama Islam dan sejumlah kalangan yang lain beberapa tahun yang lalu meminta Ahok ini harus dihukum karena dianggap telah menistakan agama Islam. Dan sama seperti Yesus yang rela menerima hukuman itu, Ahok pun rela menjalani proses hukum, rela menerima hukum itu. Film yang kedua, ketika nama Ahok sedang dibawa-bawa atau menjadi polemik berkaitan dengan pemindahan ibu kota ini, saya teringat dengan film Wiro Sableng yang sering saya nonton ketika saya masih bersekolah di SD dan SMP
beberapa tahun yang lalu. Dalam film itu, Wiro Sableng selalu tampil seorang diri sebagai seorang jagoan yang selalu dikeroyok oleh banyak orang secara beramai-ramai, di mana orang-orang itu adalah penjahat. Tetapi Wiro Sableng selalu menghadapinya seorang diri dan selalu menang. Kondisi yang sama pun sekarang sedang terjadi. Ahok sedang dikeroyok dari mana-mana, dan orang-orang yang mengeroyok beliau terdiri dari berbagai kalangan. Banyak agamawan, banyak politisi, banyak pengamat, dan kalangan-kalangan lainnya. Tentu saja yang menjadi alasan bagi mereka adalah Ahok dianggap orang yang bermasalah karena pernah melakukan penistaan agama, lalu dijatuhi hukuman. Kemudian yang dipersoalkan juga adalah Ahok ini dianggap seorang yang diragukan moralitasnya. Dan banyak orang yang tidak suka dengan gaya berbicara Ahok yang ceplas-ceplos. Tetapi Ahok tidak pernah mempersoalkan semua itu, dan beliau selalu membiarkan polemik itu tetap terjadi. Dan satu hal yang perlu diingat adalah dalam hal penentuan kepala otorita ibu kota baru, yang berwenang untuk menetapkan atau menentukannya adalah Presiden Republik Indonesia. Dan Ahok sendiri tidak pernah meminta-minta agar Presiden memberikan jabatan itu. Sama dengan ketika Ahok menjadi polemik karena Presiden kita mengangkat Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina. Saat itu Ahok tidak meminta jabatan itu, tetapi Presiden memberikan jabatan itu kepada Ahok. Saya juga kemudian teringat dengan apa yang pernah disampaikan oleh Ali Mokhtar Ngabalin dalam sebuah acara dialog di sebuah TV swasta ketika Ahok dipersoalkan. Saat itu dengan gaya belak-belakannya, Ngabalin secara tegas membuat pernyataan seperti ini. Mengapa kalian gelisah mendengar nama Ahok? Ini sebuah pertanyaan yang sangat menohok sekali. Mengapa hanya untuk menghadapi seorang Ahok, berbagai orang secara individual maupun institusional bersekutu untuk melawan Ahok? Saya selalu sampaikan, disitulah hebatnya Ahok itu. Bisa membuat banyak orang di negara Republik Indonesia ini gelisah ketika namanya disebut, ketika beliau dihubung-hubungkan dengan jabatan tertentu dan lain sebagainya. Ahok telah tampil sebagai seorang yang punya daya tariknya tersendiri, entah bagi kelompok yang membencinya maupun bagi kelompok yang mencintainya. Yang membuat saya heran adalah Ahok tidak diterima oleh sejumlah kalangan karena beliau dinilai orang yang pernah melakukan penistaan agama. Yang menjadi pertanyaan dan sesuatu yang mengherankan saya adalah Ahok sudah dinyatakan bersalah dan beliau dengan sukarela menghadapi hukuman. Kemudian beliau dibebaskan. Artinya seluruh proses hukumnya sudah dilalui. Dan setelah bebas, beliau kembali menjadi warga negara Republik Indonesia yang sudah tidak memiliki masalah secara hukum lagi. Apakah orang seperti itu harus dipersoalkan? Akal sehat kita di mana? Hati nurani kita di mana? Selanjutnya, saya juga heran kalau Ahok dipersoalkan karena identitas beliau sebagai orang Cina. Apakah orang Cina yang sudah berada di negara Republik Indonesia ini secara turun-temurun
sejak negara ini belum merdeka dan telah menjadi warga negara Indonesia, perlu dipersoalkan identitas kecinaannya. Begitu juga kalau Ahok dipersoalkan karena agama Kristennya. Apakah memang negara ini didirikan hanya oleh kelompok agama tertentu? Tentu saja tidak. Negara ini diperjuangkan dan didirikan bersama oleh berbagai pemeluk agama yang ada di negeri Nusantara ini. Masalahnya apa? Kita atau negara Republik Indonesia bukan negara agama. Negara ini mengakui keberagaman dan salah satunya adalah keberagaman agama. Dan negara mengakui 6 agama, salah satunya adalah agama yang dianut oleh Ahok. Apa masalahnya kalau Ahok beragama Kristen? Lagi-lagi, kenapa Anda gelisah? Saya kadang heran, Ahok dipersoalkan karena Cina dan Kristen. Kenapa orang-orang Arab, terutama dari Yaman, yang ada di Indonesia, tidak pernah dipersoalkan Arab dan Islamnya? Kita jujur saja, orang Cina kalau kita anggap pendatang, orang Arab juga adalah pendatang di negara Republik Indonesia ini. Sekali lagi mohon maaf, pakai otak ini dan pikir, dan semuanya itu harus berdasarkan pertimbangan hati nurani yang baik. Saya benar-benar sampai sekarang sangat heran dengan perilaku-perilaku semacam ini. Kelompok tertentu masih saja beranggapan seolah-olah negara ini hanya milik mereka. Padahal ini negara milik bersama. Ini negara milik bersama semua pemeluk agama. Ini negara milik bersama semua ras yang telah menjadi warga negara Indonesia. Ini negara milik bersama seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai keberagaman dalam berbagai aspek. Apa yang Anda takutkan dengan Ahok? Apakah karena beliau telah menunjukkan diri sebagai seorang pahlawan yang rela menjalani proses hukum, kemudian setelah keluar dari tahanan, beliau tidak mempunyai dendam terhadap mereka yang membencinya dan menjebloskannya ke dalam penjara? Disitulah sesungguhnya letak kekristenan sejatinya Ahok, dan beliau benar-benar memegang teguh ajaran Yesus yang diikutinya, di mana salah satunya sabda Yesus yang mengatakan, ampunilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Selanjutnya, apa kesalahan Ahok? Ahok sudah tidak memiliki kesalahan apa-apa. Kalau Ahok dikaitkan dengan segala jenis kasus, misalnya dengan kasus korupsi tertentu, atau dengan penistaan agama, atau dengan mulutnya yang dianggap ceplos, yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah orang yang telah menjalani proses hukum kemudian tidak boleh menduduki jabatan tertentu, misalnya jabatan politik, kalau hak politiknya tidak dicabut melalui proses hukum atau keputusan pengadilan? Kalau mulut Ahok dipersoalkan karena ceplas-ceplos, dan itu dianggap tidak sesuai dengan peradaban warga negara ini yang dikenal sebagai orang-orang yang sopan santun dalam tutur kata, lalu pertanyaannya adalah, mana yang lebih berbahaya? Halus tutur katanya tetapi munafik, penjahat, ataukah kasar tutur katanya tetapi jujur dan orang baik? Tidak bisa kita tampil sebagai orang yang bertopeng
bertopeng agama, bertopeng suci, bertopeng dengan memegang ayat-ayat kitab suci, tetapi perilakunya bobrok. Itu yang sesungguhnya tidak disukai oleh Tuhan, apapun agama kita. Jadi selanjutnya, yang jelas pemindahan ibu kota Republik Indonesia sudah disetujui dan disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan selanjutnya adalah penentuan kepala otorita, dan hal itu merupakan hak prerogatif Presiden Republik Indonesia yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Sekalipun kita boleh berpendapat setuju atau tidak setuju. Misalnya nanti keputusannya adalah Ahok sebagai kepala otorita, itu sah dan itu tidak peduli dengan siapapun yang menolak beliau. Ahok adalah warga negara Indonesia dan beliau mempunyai hak untuk menduduki jabatan tertentu. Jadi sekali lagi pertanyaannya adalah, mengapa Anda gelisah? Oke, silakan lanjutkan kegelisahan Anda. Gelisahlah sepuas Anda, tetapi saya tetap memegang nilai kebenaran, dan dari nilai kebenaran yang saya yakini sebagai warga negara Indonesia, saya melihat Ahok benar, Ahok berhak menjadi kepala otorita, dan teruskanlah gelisahmu. Sampai di sini dulu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, tapi maksud saya baik, maksud saya positif untuk memuliakan nama Tuhan, menghormati sesama manusia, dan menghargai alam semesta. Kamu sudah tahu toh? Sayangku.